bertemu kembali dengan saya, Ibu Esther Feni, dalam pembelajaran PPKN kelas 10, bab 2 bagian 1, mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa like, subscribe. Mari kita mulai. Berdirinya suatu negara ditandai dengan adanya suatu wilayah tertentu sebagai syarat mutlak untuk mendirikan sebuah negara. Dalam hal ini, wilayah negara meliputi daratan, lautan, dan ruang udara sebagai tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber kehidupan dari warga negaranya. Indonesia sebagai negara juga memiliki wilayahnya sendiri. Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia untuk daratan ialah 1.922.570 km persegi dan untuk perairan 3.257.483 km persegi. Bila ditotal, luas wilayahnya adalah 5.180.053 km persegi. Wah, luas banget kan? Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, dan Australia. Tapi tahukah kalian kalau sebelum 13 Desember 1957, luas Indonesia nggak seperti sekarang loh. Pada tanggal itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan yang namanya Deklarasi Juanda. Isinya menyatakan kepada dunia bahwa yang disebut Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia. Karena deklarasi inilah, pulau-pulau di Indonesia yang tadinya dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, akhirnya jadi satu kesatuan wilayah Nusantara deh. Laut nggak lagi jadi pemisah, tapi jadi pemersatu bagi bangsa. Karena deklarasi ini juga, kita akhirnya punya tambahan wilayah sebesar 2 juta kilometer persegi. Penjelasan mengenai wilayah Indonesia juga dijabarkan pada pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting. Sesuai dengan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982, wilayah laut negara dibagi menjadi yang pertama laut teritorial, yang berjarak 12 mil laut dari garis pangkal ke arah laut lepas. Pada wilayah ini, sebuah negara itu punya kedaulatan penuh. Selanjutnya ialah zona ekonomi eksklusif yang merupakan jalur laut sebesar 200 mil ke arah laut terbuka, diukur dari garis pangkal juga. Pada zona ini, negara punya hak berdaulat untuk eksplorasi dan konservasi sumber daya alam, terutama perikanan. Dan kapal asing masih boleh dibebaskan untuk lewat, tetapi pemanfaatannya sesuai dengan izin. Lebih dari 200 mil itu disebut dengan laut internasional. Pengelolaannya ini diatur oleh organisasi internasional. Kemudian ada juga yang disebut dengan landas kontinen, yaitu lanjutan sebuah benua yang kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Selain wilayah lautan, Indonesia juga punya wilayah kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Jika kalian lihat di gambar, wilayah udara nasional itu jauhnya adalah sejauh laut teritorial, berarti 12 mil dari garis pangkal. Indonesia juga masih punya satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ini merupakan wilayah negara kita yang sebenarnya ada di wilayah negara lain. Keberadaannya diakui oleh internasional dan bisa dilihat dalam bentuk kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Terkait dengan wilayah negara, setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasannya dong. Indonesia juga punya batas wilayahnya. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia dan juga dengan Laut 5 negara. Laut 5 negaranya yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina. Sedangkan batas sebelah baratnya ini tidak ada yang berbatasan darat secara langsung, tetapi untuk perairannya berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga perairan negara India.
Di sebelah timur, wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Di selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, sedangkan untuk wilayah perairannya atau lautannya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan juga perairan Australia. Wilayah Indonesia yang besar banget tadi itu punya banyak banget potensi kekayaan alam, baik di laut maupun di daratan. Bahkan di perut bumi Indonesia juga menyimpan banyak banget kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak, bahkan emas. Nah, siapa sih yang menguasai kekayaan alam tersebut? Pada pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dituliskan secara jelas bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa negara melalui pemerintah punya wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar untuk mengatur, mengurus, dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan potensi kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sekian video kita kali ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.